Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% di 2025 adalah amanat undang-undang. Dalam waktu dekat pemerintah segera memfinalkan jenis barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12%. Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa kebijakan penerapan pajak pertambahan nilai 12% yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan namun bersifat selektif. Kepala negara menjelaskan kenaikan PPN ini hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah. Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya. Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPR Komisi 11 Muhammad Misbahkun mengatakan pemerintah dan DPR juga akan melakukan kajian mendalam bahwa PPN 12% di 2025 tidak dalam satu tarif. Akan diterapkan secara selektif. Selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam, bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kembali menggelar Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Dalam peringatan ini, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kembali menggelar Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan HAKORDIA adalah bentuk upaya pengingat dan penyadaran kepada publik bahwa korupsi menjadi musuh bersama yang harus diberantas oleh seluruh elemen bangsa. Di tahun ini KPK menggelar HAKORDIA yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dengan mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan peringatan ini menjadi ajang bagi KPK untuk memperlihatkan komitmen dan langkah konkret yang telah diambil dalam upaya melawan korupsi, serta mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bertepatan dengan puncak acara Hari Anti Korupsi Dunia ini, KPK memamerkan dan melakukan lelang secara online hasil barang rampasan dari para tersangka dan terpidana kasus rasuah yang ditanganinya. Selain itu juga dilakukan peluncuran program anti korupsi, Expo Pemberantasan Korupsi yang melibatkan lembaga aparat penegak hukum dan pengawasan, hingga berbagai kegiatan seminar anti korupsi. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi tahun 2003, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia ini kita peringati sekaligus untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam Konferensi Capaian Des Pemberantasan Narkoba di Mabes Polri Jakarta mengatakan Indonesia saat ini darurat narkoba. Pasalnya Indonesia tidak hanya menjadi konsumen narkoba, namun terus menjelma menjadi target pasar peredaran narkoba. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam keterangan resmi capaian pemberantasan narkoba di Mabes Polri Jakarta 5 Desember 2024 menyebutkan Indonesia tergolong dalam kondisi darurat narkoba. Menko Polhukam mengatakan Indonesia tidak sebatas menjadi konsumen, namun saat ini telah dijadikan target pasar dan produsen narkoba. Pengguna narkoba di Indonesia pun cukup besar dan tidak terbatas di kota-kota saja, melainkan sudah menjangkau daerah terpencil. Berdasarkan data pemerintah, jumlah pengguna narkoba sepanjang 2024 mencapai 3,3 juta orang, dengan konsumennya didominasi oleh generasi muda, utamanya remaja berusia 15 tahun hingga 24 tahun. Sementara itu, laporan intelijen keuangan menyebutkan dalam kurun 2 tahun 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkoba mencapai 99 triliun rupiah. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Menjawab masalah ini, kementerian dan lembaga terkait akan memprioritaskan 3 langkah, yakni tindakan preventif, penelusuran dan pemblokiran dana rekening, dan percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba WNI yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pemerintah juga akan menggencarkan edukasi dan kampanye bahaya narkoba ke masyarakat. Di kesempatan yang sama, Kapolri mengatakan Deks Pemberantasan Narkoba dalam kurun waktu 1 bulan sejak dibentuk telah memproses 3.608 perkara dan mengamankan 3.963 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah dari berbagai jenis narkoba. Kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap. Demikian juga kita harapkan nanti dari teman-teman Mahkamah Agung juga memberikan hukuman vonis yang maksimal. Kemudian juga dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kita sepakat bahwa seluruh pelaku pengedar narkoba ini akan ditempatkan di super maksimum security. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mengubah secara bertahap 2.900 kampung narkoba di Indonesia menjadi kampung bebas narkoba. Upaya itu dilaksanakan bersama dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Dalam konferensi pers pencapaian Des Pemberantasan Narkoba secara daring di Jakarta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ingin merubah sejumlah kampung yang dikenal dengan peredaran narkobanya menjadi kampung bebas narkoba. Tercatat ada 2.900 kampung narkoba yang ada di Indonesia, 90 diantaranya tengah diupayakan menjadi kampung bebas narkoba secara bertahap. Dalam mengubah kampung narkoba, pihaknya melakukan beberapa langkah, mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi terkait bahaya narkoba. Upaya tersebut dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga yang tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba bersama-sama dengan pemerintah daerah. Tak hanya itu, Kapolri mengaku juga akan menerapkan kompetisi dengan memberikan penghargaan bagi setiap satuan yang mampu mengubah kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Dengan kompetisi itu diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dan wilayah tersebut bisa bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.